Gue mau mulai dengan membedakan antara campaign, digital campaign, dengan movement, dengan gerakan gitu kan. Yang kemarin dilakukan lewat 17+8 itu adalah supaya gerakannya bisa jangka panjang, harusnya tuh lu punya multi leadership dong. Mukanya tuh harusnya banyak gitu. Iya kan? Karena kenapa? Karena kalau cuma satu wajahnya yang ada di depan, gampang banget untuk pemerintah kalau mau nyetop gerakannya nih gitu. Oh iya, satu orang itu aja yang dikenain terus berhenti tuh semua gerakannya gitu kan. Tapi sebenarnya dengan segala macam yang sudah terjadi ya, apa tidak ada ajakan-ajakan dari dalam sistem? Gue sebenarnya dari dalam sistem lah, nggak hanya partai, untuk mengkonsolidasi gerakan ini menjadi sebuah yang tangible, atau ngerasa kayak daripada lu kritik kita dari luar, ayo masuk ke dalam gitu. interest kita itu sih sebenarnya, nggak punya kepentingan kooptasi gerakan, jadi muka gerakan. Sering ditanya juga, Afu mau jadi presiden atau masuk partai? Enggak. Belum. Enggak. Seberapa level merusaknya terhadap sistem demokrasi kita, knowing bahwa orang-orang yang di sana yang bikin public policy itu datang dari background yang Tidak relevan. Ya tidak relevan, penyanyi misalnya gitu ya, artis, pesulap, pelawak ya gitu. Kalau gue nggak mau komentarin spesifik kayak misalnya, oh tadinya dia artis atau pesulap atau apa ya, karena kadang-kadang lo nggak bisa judge, jangan-jangan dia S1-nya lo nggak tahu kan dia belajarnya apa gitu. Black Magic. Halo, kembali lagi dan Filter bersama gue Tirta. Sama gue Vincent. Langsung aja bintang tamu kita yang kemarin rame di Twitter. The most wanted person. The most wanted person. Dia harus diklaim bahwa dia adalah seorang peneliti, researcher. Bukan content creator. Bukan content Thank creator. you. Dia tidak sudi dipanggil. Kita Emang punya peoratif ya? Punya makna peorasi kalau content Sebenarnya creator? enggak, tapi kan nggak sesuai dengan terus aja. Oh iya. Oke. Iya. Hari ini Afu Tami. Yeay. Welcome. Terima kasih. Welcome Filter. Gimana? Jadi tidak suka dipanggil content creator, kenapa? Bukan tidak suka sih sebenarnya, lebih ke dalam konteks pekerjaan yang aku lakukan gitu kan. Sebenarnya selama 12 tahun tuh kerjaan gue memang ngurusin kebijakan publik gitu kan. Jadi ini bukan isu yang baru, dalam arti ini bukan hal yang selama ini gak gue kerjain terus tiba-tiba ini kayaknya menarik nih gue kerjain gitu. Tapi memang sebagai profesional dari 2013 tuh gue udah ngelakuin banyak penelitian terkait kayak misalnya regulasi-regulasi pemerintah, tantangan-tantangan yang ada, terus kira-kira solusinya apa. Dan spesifiknya mungkin 5 tahun terakhir juga udah bangun organisasi Think Policy ini sebagai kayak pendorong ekosistem kebijakan publik yang lebih baik lah gitu. Jadi artinya bukan, soalnya kalau content creator kan sebenarnya mereka tuh jago storytelling ya, jago storytelling gitu, dan mereka bisa storytelling tentang banyak isu gitu. Tapi itu kan kekuatannya beda sama seorang ya peneliti. Kalau konteks yang ngerti substance, gue lumayan lah bisa dibilang ngerti substance lah. Gitu. Tapi gue jadinya end to end sih, karena harusnya Afu juga harusnya ya kalau menurut gue adalah content creator, karena itu salah satu media distribusi untuk nyalurin apapun yang ada di kritik. Iya, di risetnya dia segala macam gitu. Lu setuju end goalnya content creator? Bisa jadi ya, maksudnya dalam arti gue writer gitu kali ya, dan storyteller, oke lah. Ya. Dan master lo juga public policy ya, bukan? Gue punya master di kebijakan publik. Di Harvard kan, di Harvard ya guys. Jadi maksud gue kita perlu sebut bahwa Afu ini punya background yang sangat kredibel sih untuk menunggangi isu-isu politik ya. Menjadi wajah pergerakan. Menjadi wajah Waduh, pergerakan. jangan dong, kalau itu jangan dong. Yang dia tidak suka. Dia juga sebenarnya nggak suka ya. Sebenarnya nggak suka. Tadi Afu sempat nyebut bahwa dia nggak mau pergerakan ini menjadi seorang wadah untuk Afu untuk tampil, ya kan? Gimana? Boleh dielaborasi nggak? Lu nggak, kenapa nggak lu nggak suka? Di-accuse sama banyak orang ya? Iya, banyak orang kan terutama di platform itu, X itu, sebenarnya platform X. Mungkin semangatnya gini ya. Jadi gerakan dalam konteks gerakan sosial atau gerakan politik gitu kan, sebenarnya kan ruang untuk sebanyak mungkin warga yang peduli mendorong isu-isu yang mereka ingin suarakan atau tuntut ke pemerintah. Betul. Gitu kan. Supaya gerakannya bisa jangka panjang, harusnya tuh lu punya multi leadership dong. Mukanya tuh harusnya banyak gitu. Iya. Iya kan? Karena kenapa? Karena kalau cuma satu wajahnya yang ada di depan, gampang banget untuk pemerintah kalau mau nyetop gerakannya nih gitu. Oh iya, satu orang itu aja yang dikenain terus berhenti tuh semua gerakannya gitu kan. Tapi sebenarnya tes atau bukti bahwa ini gerakannya benar-benar sudah bottom up, sudah akar rumput, emang beneran warga yang peduli itu banyak, adalah bahwa bukan cuma tentang ada tokohnya gitu, tapi memang semua punya
semua yang terlibat dalam gerakan ini semuanya punya kepemimpinan gitu. Itu satu. Jadi leaderful bukan leaderless gitu kan. Karena kan gerakan tuh harusnya leaderless gitu. Kalau gue bilangnya sebenarnya perlu leaderful. Jadi supaya kalau sebagai akar, dia tuh kayak akar rimpang yang banyak nih. Maksudnya sub-sub leadershipnya tuh banyak lah gitu. Muka-mukanya atau kepemimpinannya tuh di semua orang satu. Yang kedua, terutama dalam konteks gerakan, misalnya nih yang masuk di tuntutan kan banyak isunya, isu-isu buruh, kemudian juga yang dituntut oleh teman-teman mahasiswa, banyak isu berkaitan dengan reformasi DPR, itu tuh belum lagi reformasi kepolisian atau institusi TNI gitu ya. Ini tuh expertnya yang jauh lebih lama di topik ini kan jauh lebih banyak lah gitu, yang udah bertahun-tahun bergerak di isu ini, lebih ngerti isunya sampai sangat-sangat mendalam, terus juga udah banyak berkorban dan menggerakkan ini dari lama gitu. Nah gue sebenarnya selama tadi gue bilang 10-12 tahun itu lebih banyak fokus isunya tuh perubahan iklim atau krisis iklim. Jadi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan transisi energi, perlindungan hutan, transisi lahan dan sebagainya, itu area ekspertis gue sebenarnya lebih ke situ. Jadi nggak punya otoritasnya lah untuk kayak dianggap sebagai wajah dari pergerakan yang udah ada jauh lebih lama, expertnya udah ada jauh lebih banyak, meskipun memang gue punya background kebijakan publik yang bikin gue ngerti lah di level kebijakan publik apa yang dibahas ini gitu, tapi kan kedalamannya tetap perlu tuh gitu. Dan artinya semangatnya tuh kemarin lebih kayak sebagai membantu dalam konteks pendidikan politik sebagai tujuannya bijak gitu ya, bijak memantau dan sebelumnya bijak memilih. Tujuan kita itu sebenarnya cuma membuat orang yang nggak nengok atau nggak peduli sama politik jadi nengok. Jadi bukan bikin orang yang udah peduli politik jadi makin peduli ya, karena kalau itu udah ada kan selama ini. Nah kita tuh pengen orang yang nengok, yang selama ini kayak politik nggak penting, apa sih politik, gue nggak ngerti. Mungkin kemarin waktu vote mereka vote-nya cap-cip-cup atau vote-nya berdasarkan alasan-alasan nggak ngecek track record dan sebagainya. Nah kalau orang-orang itu nengok kayak apa sih 17-8 atau kayak apa sih yang lagi terjadi sama politik, maka itulah tujuannya kami sebenarnya gitu kan. Nah makanya yang kami lakukan sebenarnya fokusnya lebih ke mungkin awareness gitu ya, digital campaign, digital platform yang kita manfaatkan untuk membangun awareness seluas-luasnya gitu, bukan bermaksud buat jadi muka gerakan gitu. Dan itu yang salah diartikan oleh netizen Twitter. Kayaknya gitu ya. Gimana lo bisa terjebak jadi salah satu tokoh di epicentrumnya itu? Itu epicentrum apa nih? ya, anggaplah kemarin waktu ada tuntutan dari masyarakat yang kita mungkin bisa sebut juga part of civil movement gitu ya. Lu dan teman-teman lainnya kan jadi salah satu tokoh sentral gitu kan. Nah, lu end up di situ tuh gimana gitu? Itu by design atau emang karena lack of other movement yang bisa surfacing ke permukaan atau gimana menurut lu? Gue mau mulai dengan membedakan antara campaign, digital campaign dengan movement, dengan gerakan gitu kan. Yang kemarin dilakukan lewat 17+8 itu adalah kampanye digital. Gitu ya. Kalau kampanye digital tuh ujungnya awareness gitu kan. Mungkin to some extent pressure digital gitu ya, tapi kesadaran lah secara luas. Nah, ketika dimulai beride-ide awal ini menyusun, merangkum dan sebagainya, memang semangatnya itu adalah di digital campaign semangatnya ya. Dalam arti, kekerasan udah makin eskalasi nih. Kalau nggak salah waktu itu Sabtu tuh udah di Kuitang sampai ada penembakan dan sebagainya. Sebagai warga sipil biasa, kita merasa kayak takut juga ya kalau eskalasi kekerasannya terus ada bahasa apakah akan ada darurat militer atau sebagainya. Sementara tuntutan yang ada itu masih tersebar nih, ada di berbagai tempat berbeda dan belum ada narasi unifying gitu ya, belum ada satu narasi bersama tentang sebenarnya apa sih yang kita tuntut, itu aja nggak ada. Jadi di satu sisi kekerasannya naik, tapi belum warga yang sadar apa yang terjadi itu juga nggak banyak, terus semuanya juga bingung gitu apa yang terjadi gitu, masih sangat scattered. Makanya sebagai platform pendidikan politik gitu dulu ya masuknya, dengan target audience urban middle class youth under 40, kita merasa target audience kita bisa kita edukasi lewat konten ringkasan apa sih yang lagi terjadi dan apa aja tuntutan yang ada, apa aja tuntutan dari teman-teman buruh, tuntutan dari, ada ringkasannya ya, dari LBHI, dari siaran persnya PSHK, dari kontennya Jerome sama Salsa, itu kita ringkas gitu ke dalam satu konten ringkasan. Maksud kita tuh ringkasan aja. Dan digital campaign, sebagaimana Big Alpha ini adalah organisasi, bukan organisasi apa kalian sebutnya, tapi kan you do campaign digital, right? Nah kalau digital campaign itu ya kita punya
kontennya, promptnya, terus kita pengen seluas-luasnya tersebarkan. Nah, ternyata secara organik karena semua orang juga khawatir dan semua orang juga ingin kayak ada mungkin kejelasan narasi bersama. Ternyata si 17/8 itu dari hari Senin subuh dini hari di post sampai seminggu setelahnya tuh banyak banget yang postingannya masing-masing gitu kan. Kita kasih link Canva-nya terus orang download sendiri, ngepost sendiri dan seterusnya secara organik gitu. Maka sebagai digital campaign 17/8 adalah digital campaign yang berhasil. Sangat berhasil. Ya, jadi kalau metriknya apa sih biasanya sebagai para expert impression kita itu dari Instagram doang itu 250 juta impression. Cuma dari akun yang directly kalau maksudnya yang directly dalam ekosistem kita ya, yang di WA berarti jauh lebih banyak. Ada branding tapping nggak? Engagement juga millions dan itu semua dengan pembiayaan nol ya, maksudnya nggak ada ini digital campaign organik karena kita semua resah gitu. Nggak ada bohirnya ya. Tidak ada. Nah sekarang pertanyaannya, apakah digital campaign cukup untuk mendorong perubahan sistemik? Betul. Tentu saja dengan sangat rendah hati dan honest kita harus jawab tidak cukup. Digital campaign harus berubah menjadi gerakan, gitu kan? Bisa jadi gerakannya udah ada paralel dengan digital campaign 17/8, emang sudah ada, emang udah dari 28 Agustus kan sudah jalan. Tapi apakah digital campaign kita suka bilangnya kayak udara sama darat? Gerakan itu kan gerakan darat nih gitu, kayak protesnya, aksi dan sebagainya. Ruang-ruang fisik ruang fisik lah gitu. Ternyata amplifikasi ini bisa terjemahkan nggak jadi gerakan yang lebih teramplifikasi juga misalnya yang gitu. Yang tangible maksudnya gitu. Yang tangible. Nah, yang kemarin terjadi dan mungkin terutama di platform X ada mix interpretasi bahwa digital campaign ini mengklaim dirinya sebagai gerakan gitu kan. Makanya kalau dibilang kayak ini kenapa orang-orang ini sok-sok jadi mukanya gerakan. Itu interpretasi aja orang ya, bukan by design kan? Bukan by design. Bukan by design. Ya? Interpretasi karena didesain untuk digital campaign. Sekali lagi. Untuk awareness, untuk pendidikan politik, untuk bikin orang yang nggak peduli, untuk bikin orang yang mungkin kemarin kayak semangat oke gas tapi nggak ngikutin konten, untuk kayak ternyata ada masalah di negara ini gitu kan. Nggak ada yang masalah dengan oke gas ya, tapi poinnya biar lebih banyak yang lebih kritis ngelihat apa sih yang terjadi. Itu desainnya gitu kan. Nah yang unintentional yang tidak dimaksudkan terjadi adalah ada ekspektasi bahwa karena 17/8 luas disebarkan, ini adalah gerakan gitu kan. Karena kalau niatnya bikin gerakan, satu harus jangka panjang dong. Betul. Gerakan kan ujungnya apa? Kalau digital campaign kan ujungnya impression, ada time frame campaign-nya nih sebulan, 2 bulan. Sedangkan kalau misalnya gerakan kayak ujungnya lu pengen apa nih, perubahan sistemik apa dan seterusnya jauh lebih kompleks, stakeholder lu jadi lebih luas. Kalau misalnya gerakan, ketika ini gerakan, makanya kemarin lu nggak konsult misalnya kelompok teman-teman feminis, lu belum konsultasi sama buruh secara langsung, lu belum konsultasi dan sebagainya. Betul, kalau gerakan itu harus dilakukan. Makanya sebagai gerakan jelek banget 17/8 kalau dianggap gerakan, gagal dari awal aja. Caranya bikin gerakan nggak kayak gitu, harus bottom up, harus take time, harus ada proses dan seterusnya. Maka ada kesenjangan antara ekspektasi 17/8 ini gerakan sama intensi sebagai digital campaign gitu. Nah, sebenarnya harusnya ada momen-momen potensi yang tadinya digital campaign ini terkonversi jadi gerakan. Ada potensi ruang tersebut. Nah, di jendela waktu tersebut di let's say kayak Selasa, Rabu, Kamis tuh gitu. Kan sebenarnya bisa aja teman-teman gerakan organik yang akar rumput reach out ke kami dan kami reach out ke mereka. Yang ini terjadi by the way gitu ya. Dalam kayak gimana nih konsolidasi antara si campaign udara sama gerakan darat gitu kan. Supaya ada saling menginformasikan lah setidaknya dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi karena berbagai dinamika, nanti kita get to it, aku berhenti ngomong dulu, tapi intinya karena berbagai dinamika menurut aku akhirnya belum berhasil untuk terjemahkan jadi gerakan masif gitu, gerakan yang masif dan sustainable gitu. Dan itu kita akui sebagai gimana ya, jadi tadi ya kalau mau dibilang aku nggak mau pakai kata gagal ya, tapi dalam arti potensi yang tidak terrealisasikan gitu mungkin ya. Jadi kayak sebagai digital campaign successful within time bound gitu ya. Tapi sekarang gimana tuntutan itu bisa terus jadi basis untuk si gerakan jangka panjang, itu masih tanda tanya. Dan aku mau bilang di sini bahwa tanggung jawabnya itu shared sebenarnya kan. Gimana ini bisa menjadi gerakan bersama itu tanggung jawabnya nggak ada di satu individu aja dong gitu. Karena ini masalah bersama, banyak yang punya pengalaman lebih besar, banyak yang punya ide-ide dan sebagainya. Mungkin kita bisa cari solusi atau caranya bareng-bareng gitu. Iya. Gue kan ngelihatnya itu kan sebenarnya kalau gue dari external observer ya, maksudnya 17/8 itu kan bagus sekali sebenarnya. Karena dia mengkonsolidasikan aspirasi-aspirasi yang tersebar menjadi satu yang
lebih structure lah kan, ada yang dalam 1 minggu, 1 tahun gitu. Tapi ngelihat reaksi di Twitter, gue juga heran. Dan gue udah lagi nggak bisa lagi men-summarize. Kalau dari lu sendiri, apa sih yang diributin di Twitter tuh terhadap gerakan ini? Kenapa kalau gue ngelihatnya kayak gerakan warga malah dihajar juga oleh sesama warga? Padahal kita harusnya punching up kan, bukan punching down atau sebelah gitu. Kenapa ya? Menurut lo, apa kalau dari semua hujatan-hujatan yang masuk gitu? Gue coba ya. Jadi sebelum masuk ke situ, mungkin gue mau bilang kalau kan ada namanya cancel culture, sama ada accountability culture nih gitu ya. Jadi gue sangat setuju terhadap accountability culture. Kita harus mendorong siapapun yang misalnya either punya inisiatif, punya bisnis, politisi untuk akuntabel kan gitu. Kayak lu membuat sesuatu, lu bertanggung jawab terhadap ABC, lu harus akuntabel. Tapi ini beda banget dari cancel culture yang semangatnya menjatuhkan aja gitu kan. Artinya yang semangatnya kayak okay, no matter what you say, mau lu udah berusaha akuntabel, lu mau memperbaiki diri, mau lu kayak gimana, nggak relevan karena pokoknya lu gagal 1 kali, lu gagal selamanya. Kita udah nggak mau lagi, kita bully lu. Cancel culture tuh bully sampai ujung gitu betul, kan. Betul. Yang tidak memberikan ruang untuk orang yang bisa jadi sebenarnya belajar dan jadi lebih baik, malah udah lu exclude dan bisa jadi malah jadi jauh lebih parah dari sebelumnya gitu ya. Jadi gue mau mulai dari framework itu. Sehingga ketika kita lihat berbagai masukan di Twitter gitu, memang ada yang gue mau bilang banyak banget yang gue sangat respect dan apresiasi yang masuk ke kotak accountability culture ini kan, mendorong akuntabilitas lah dari kami untuk melakukan misalnya ABCD gitu ya. Nanti gue bahas itu. Tapi ada beberapa yang menurut gue, dan mungkin ini yang terutama teman-teman terdekat yang juga ikut merasa concern dan sebagainya, yang udah go beyond the line dan itu unnecessarily hostile bisa jadi ya. Tapi mungkin teman-teman boleh menjudge sendiri lah gitu. Tapi oke. Nah jadi gue mau bahas yang ini ya. Ini satu masukannya itu adalah kenapa tuntutannya tidak komprehensif enough. Gitu. Jadi yang kemarin masuk itu dianggap belum mewakili semua lapisan karena masih ada lagi tuntutan versi para feminis, teman-teman Kompas kalau nggak salah yang sempat angkat. Terus misalnya disability juga ada tuh yang misalnya gitu. Jadi ada banyak gua kan. makanya ada beberapa yang dianggap belum masuk. Nah, kami memang sebagai digital campaign ada disclaimer atau ditulis kayak ini tuh ringkasan dari yang kita bilang mungkin yang kayak diprioritaskan dalam kerangka jangka pendek ini kan gitu, yang memang pasti kalimat yang kita taruh kalau nggak salah, ini tidak berarti kami menganggap less penting yang lain gitu kan. Cuma ya itulah. Jadi itu masukan yang pertama, gimana cara harusnya komprehensif. Nah, ini kan ada trade-off ya, maksudnya kayak emang kita lagi ngejar momentum sebagai kampanye, tapi karena kalau mau komprehensif, lu konsultasi sebulan, 2 bulan bisa jadi tetap nggak komprehensif gitu. Kalau ngomongin SDGs atau MDGs itu 2 tahun nih konsultasinya gitu ya, kalau benar mau komprehensif. Tapi kita terimalah itu, artinya bisa jadi harusnya kita spend a bit more time untuk berkonsultasi dengan lebih baik. Input yang kedua sebenarnya seputar siapa yang seharusnya berbicara. Ini cukup ini penting ya gitu. Jadi kayak kalau bahasa istilah ini kan kayak hogging the microphone atau merebut panggung, atau ini panggungnya siapa gitu. Jadi arahnya tuh ke kayak ini tuh harusnya panggungnya para aktivis yang udah jauh lebih lama gitu ya, buruh, mahasiswa dan seterusnya, bukan panggungnya influencer. Gue baru tahu aktivisme ada senioritas. Ternyata ada. Terus? Nah, yang gue mau klarifikasi di sini, jadi kita dianggap merebut panggung gara-gara di hari Kamis kita menyerahkan surat ke DPR dan kebetulan ada anggota DPR beberapa pimpinan keluar dan menemui kami gitu kan. Nah itu momen yang diinterpretasikan sebagai merebut panggung. Nah mungkin yang gue bisa cerita sedikit di sini, sebenarnya di hari Selasa itu ada undangan kepada para content creator ini untuk datang ke DPR. Sorry Fu, Selasa setelah ada tragedi Jumat minggu lalunya ya? Iya, jadi Jumat minggu lalunya, ada tragedinya. 17/8 hari Senin. Betul. Hari Selasanya kita diundang, ada undangan hari Selasa untuk ke DPR hari Rabunya lah gitu. Undangannya dari? Dari pimpinan DPR, yang tidak perlu disebutkan. Oh tidak perlu, oke. Gue tahu tapi. Gue tahu ceritanya siapa. Fotonya mau ke sini. Di on the record gue mau bilang bahwa karena kami sadar betul kami cuma storytellers, kami balas bilang, mohon maaf Pak,
gimana kalau Bapak ketemunya sama buruh, aktivis mahasiswa, korban dari kriminalisasi dan korban yang pembunuhan atau kekerasan dari aparat, kemudian juga misalnya aktivis atau NGO anti korupsi dan sebagainya yang jauh lebih penting untuk Bapak ajak ngobrol, karena kami ini cuma summarizer gitu, cuma storytellers gitu. Ini yang kita lakukan ya. Jadi kalau ngomongin merebut panggung ini benar-benar kita nggak ada intensi sama sekali gitu. Dan kalau ini aku mah panggungnya juga kecil ya, kayak nggak terlalu ini. Kalau ngomongin teman-teman content creator lain yang beneran lebih besar, Andovi, Jerome, yang udah jutaan platformnya gitu. Sebenarnya kan justru mereka udah punya panggung justru gitu, bukan merebut panggung gitu ya. Nah, cuma betul, makanya di titik itu kita diskusi panjang lebar secara beberapa yang penggerak ini kayak kita nggak mau ketemu kalau bukan ketemu sama orang-orang yang harusnya dapat mikrofon duluan, karena apa poinnya kalau kita amplify tuntutan teman-teman ini malah kita yang ngomong juga salah kan gitu. Itu salah banget secara moral gitu. Nah, tapi hari Kamis kita dapat masukan, tuntutan kalian nggak bisa secara formal diakui negara kalau kalian nggak kirim suratnya ke DPR. Oh gitu. Karena ada persuratan, ada formalitas negara lah gitu. Sama kayak ya lu udah ngomong mau kampanye 250 juta impression, kalau nggak ada surat formal yang masuk ke DPR itu dianggap tidak resmi. Akhirnya keputusan bersama, oke, kita hari Kamis kita ke DPR buat ngasih surat, tapi jangan ngobrol sama pimpinan DPR sama sekali, karena kita nggak ada kepentingan ngobrol sama pimpinan DPR. Dan di hari Kamis itu ada 2 demonstrasi lain, satu teman-teman buruh dan satu lagi Kamisan di area Monas gitu ya. Nah, jadi bukan demonstrasi yang hari Kamis itu, satu, bukan aksi, dan juga bukan mau ketemu anggota DPR. Nah, tapi waktu kita mau kasih ke bagian persuratan, kita udah survei dulu nih, oke, ke bagian persuratan lewat satpamnya, kayak gini-gini caranya. Tiba-tiba muncul memang ada 3 orang pimpinan DPR yang keluar dari gedung buat nyamperin kami. Berarti itu unplanned mereka turunnya? Unplanned, tidak ada rencana sama sekali. Apakah mereka turun karena teman-teman content creator ini punya platform? Tentu saja gitu kan. Oh iya, pastilah, mereka politisi. Karena mereka politisi, mereka paham gitu. Mereka turun, dan memang kami undang media untuk ada bukti nih kita secara formal mengasih ke bagian persuratan gitu. Jadi media juga ramai di situ. Nah, yang ketika Pak Andre Rosiade ada di situ, kami jawab, harusnya ada di salah satu live stream videonya, kita bilang, Pak, maaf, kami di sini tidak untuk ketemu pimpinan DPR, karena pimpinan DPR harusnya ketemunya sama teman-teman yang lain gitu. Kita cuma mau ngasih ke bagian persuratan. Terus terus kita bilang, kalau Bapak mau ikut, ayo ikut kami ke bagian persuratan, kita mau ngasih surat ini gitu. Terus Pak Andre bilang, tapi saya ketua atau salah satu pimpinan badan partisipasi masyarakat gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau kirim surat, nanti tuh ujung-ujungnya ke meja gue juga gitu. Udah, lalu kasih ke gue aja intinya gitu kan. Akhirnya di situ kita, oke, Bapak bisa kasih receipt tanda terima surat nggak? Dia bilang, oke, kita tulis tangan. Gue tuh nulis tangan kayak diliatin semua media, kayak saya Andre Rosiade menerima surat gitu, ditulisin tangan, dia tanda tangan. Udah, kita kasih tuntutannya. Udah, kita nggak ngobrol sama sekali. Kita nggak, kalau dibilang kayak aktivisme influencer, dibilangnya kalau di Twitter itu akhirnya diinterpretasinya kayak demo influencer, dibilangnya gitu. Terus kayak, kenapa influencer bikin demo sendiri nggak bareng buruh padahal udah ada hari yang sama dan sebagainya. Nah, itu karena ada kesalahpahaman tersebut sebenarnya gitu. Dan tadi ya, lagi-lagi justru kami paham bahwa atensi dan platform ini harusnya untuk mengamplifikasi teman-teman lain, bukan untuk kami hogging gitu kan. Tapi memang ada interaksi yang sayangnya mudah diinterpretasikan sebaliknya. Terakhir, mungkin nggak terakhir ya, kayaknya banyak input yang lain ya. Tapi sorry, aku masih mau, ya mungkin berhubungan sama Andre Rosiade itu ketemu. Yang dipermasalahkan, dikritik adalah 17.8 dianggap menurunkan eskalasi. Jadi kayak gerakan itu lagi panas. Gara-gara kita bikin 17.8 dan Andre Rosiade ketemu sama kita, maka tekanan jadi turun. Makanya perubahan tidak terjadi. Gitu kan. Nah, di area ini emang kita sudah masuk ke mungkin opini atau interpretasi relatif subjektif gitu. Karena kalau belajar public policy itu ada namanya kontrafaktual kan. Apa yang terjadi kalau lu nggak bikin ini? Jadi kan itu kan nggak bisa lu buktikan sebenarnya. Kayak misalnya ada MBG atau nggak ada MBG, apa yang terjadi kalau MBG nggak ada atau kalau bansos nggak ada, itu tuh kontrafaktualnya tuh adalah dunia yang kita nggak tahu bakal kayak apa kan. Jadi kalau diklaim kalau nggak ada 17.8 maka akan eskalasi terus, juga kita nggak tahu. Betul. Kan itu nggak bisa. Itu klaim atau projection teori lah gitu ya di kepala. Tapi jadi ada yang mengatakan gara-gara 17.8 jadi turun gitu.
bisa jadi itu valid, aku nggak tahu gitu ya. Tapi interpretasi lain adalah 17/8 ngasih ruang teknokratisnya memang gitu ya untuk kemudian DPR merespon. Kan hari Jumat terakhir malam itu akhirnya ada press conference DPR merespon tuntutan 17/8 sampai ke mejanya presiden, dibawa oleh Mbak Uni Lubis, Mbak Nana dan kawan-kawan, juga direspon oleh presiden. 17/8 juga direspon oleh kalau nggak salah kepolisian, oleh TNI, ada respon-respon yang dilakukan lah gitu. Yang tadi balik lagi dalam semangat gerakan, dan ini yang kami masih perlu banyak belajar. Tekanan itu tuh kayak gimana sih harusnya gitu. Ini juga memang ini unknown-nya kami ya, maksudnya yang kami perlu pelajari gitu. Jadi ini kritik yang ketiga inilah, kita dianggap menurunkan hal yang harusnya tereskalasi gitu. Ini bisa jadi fair ya gitu. Terakhir yang keempat yang ini personal adalah gara-gara Tempo melakukan wawancara sama gue ya. terus dibuat cover gitu. Nah itu juga unfortunate karena sebenarnya wawancara sepanjang minggu itu setelah gue deaktivasi Twitter dan Instagram, sebenarnya yang aku lakukan adalah ketemu sama banyak teman-teman NGO grassroots ini untuk belajar dari mereka dan memastikan bahwa semua undangan media kita teruskan ke teman-teman NGO maupun mahasiswa. Jadi nggak ada undangan media yang gue iain. Ada banyak tuh sepanjang minggu itu gitu, tentu saja. Dengan Tempo sebagai pengecualian gitu. Cuma Tempo yang dikecualian karena gue merasa sama kayak di podcast ini agak bisa cerita dengan lebih tenang gitu loh. Kayak end to end itu ceritanya kayak apa. Karena kan Tempo kan bukan artikel pendek yang gampang disalah interpretasi gitu. Bisa full lah gitu. Tapi di akhir interview itu yang gue udah jelasin banyak hal yang gue bahas di sini juga. Gue bilang kayak Mas tapi minta tolong ya jangan pakai foto aku sendiri karena lagi panas nih Twitter terutama gitu. Kalau kesannya ini menokohkan gue lagi, ntar gue di cancel lagi padahal udah turun nih gitu. Terus kayak oh iya tenang Mbak nanti dicampur juga kok pakai foto yang lain. Nah di luar prediksi gue ada cover itu yang pink hijau itu yang muka gue gitu. Nah itu jadi cover depan kan? Jadi mereka tuh kalau interview digital dia ada kayak cover interviewnya, tapi technically bukan majalah. Technically bukan majalah. Nah itu menjustifikasi tuduhan bahwa gue menokohkan diri kan dalam gerakan ini gitu, seolah-olah iya tuh kan lu ngomong sama Tempo, kenapa lu yang diwawancara Tempo, terus kayak kenapa ada mukanya ini, padahal sebenarnya kalau dibaca itu belum tentu Afu itu loh. Could be anyone. Could be anyone, rambut pendek, kacamata ya. Benar. Bisa aja Jerome. Itu kemudian menjustifikasi tadi ya kayak hogging the microphone, terus kayak seolah-olah gue menaruh diri di depan dan sebagainya inilah. Padahal jujur dan lewat gerakan ini gue banyak banget belajar tuh, kayak banyak banget orang-orang yang udah melakukan personal sacrifice, udah melakukan ini untuk jangka waktu yang sangat panjang, yang sangat berdedikasi, paham isunya dengan semua resiko keamanan ya, ada berbagai resiko personal security kan buat orang-orang ini yang ada di depan. Gue sadar betul lah gue bukan siapa-siapa, maksudnya kayak emang energinya kemarin itu lebih kayak amplifying storytellers, nggak bermaksud sama sekali buat menunggangi gerakan atau bikin gerakannya dengan agenda ABCD, itu tidak bermaksud sama sekali. Tapi emang gue to the extent that mungkin ada banyak hal yang gue belum ketahui dan ada konsekuensi yang tidak unintentional gitu, yang tidak dimaksudkan dari pilihan-pilihan atau apa yang kita lakukan, ya itu sangat menjadi pembelajaran lah buat gue pribadi dan kita sebagai tim gitu. Dia kan tadi cenderung humble ya gitu ya. Humble banget. Takut salah ngomong. Kalau gue iya ini gerakan gue. Kalau gue ya. Enggak, tapi gue mau sedikit belain ya, maksudnya bukan belain lah, maksudnya kayak gini. Kalau dari kacamata gue ngelihatnya semua keributan ini terjadi karena tadi Afu bilang juga bahwa ini at the very core adalah digital campaign, ya kan, digital campaign strong. Dan distrust yang muncul di netizen, gue sangat bisa mengerti juga. Ya kan, banyak kaum intelektual di sosial media yang mereka berhak untuk mengemukakan pendapat dan berhak juga untuk nggak percaya gitu ya. Dan ketidakpercayaan mereka itu juga berkaca dari keadaan kejadian historis gitu kan. Banyak aktivis yang eventually membelot, naik terus dianggap pembelot gerakan rakyat gitu kan. Itu gue bisa pahami itu. Tapi dengan tadi semuanya dimulai dari digital campaign, lu masih ngerasa bahwa pendekatan aktivisme melalui sosial media itu masih efektif, atau justru sebenarnya dengan keadaan seperti ini, dinamikanya netizennya seperti ini, dan banyak juga yang cenderung performatif ya. Kalau gue bisa lihat ya, cuma pengen ribut aja gitu. Lu masih ngerasa ini salah satu jalur yang
Oke nggak sih atau kontraproduktif banget untuk pergerakan sebenarnya? Ya bagus ya pertanyaannya. Salah satu akar masalah dari distrust ini kan sebenarnya emang saling gak kenal. Jadi antara mungkin tadi ya intelektual Twitter ataupun para aktivis yang lebih kita sebutnya apa ya bahasanya senior atau belum tentu senior sih, tapi artinya lebih nggak tahu, ada yang pakai bahasa akar rumput, ada yang pakai bahasa konvensional tradisional versus yang cara baru kampanye digital ini mungkin ya emang nggak pernah hangout gitu kan, maksudnya kita nggak pernah ngobrol aja gitu, ngobrol santai, kenalan, berusaha paham motivasi gue nih apa. Dan tadi karena secara historis lebih banyak kejadian tadi yang menunggangi dan akhirnya jadi kepentingan politik pribadi, wajar banget kalau lu jadi punya trust issue juga gitu kan terhadap ini gitu. Jadi memang dalam konteks gerakan jangka panjang yang sekarang harus dilakukan, memang semua orang yang ingin bergerak bareng ini mungkin perlu building trust dulu sama satu sama lain gitu kan. Membangun kepercayaan bahwa kita sama-sama motivasinya nih apa ya, A greater good lah gitu. Atau kalaupun gue juga nggak percaya semua orang seidealis itu juga sih, tapi setidaknya ada common ground yang dan moral boundaries dan ethical boundaries yang jelas lah gitu. Kayak oke, setidaknya kita punya kepentingan ini ethical boundariesnya ya gitu. Kayak misalnya kalau lu tiba-tiba dikooptasi sama pimpinan DPR, jangan gitu. Maksudnya itu kan boundary yang bisa lu set up gitu dari awal gitu. Tapi emang karena nggak pernah ngobrol, nggak pernah temenan, jadi begitu kemarin tiba-tiba terjadi langsung boom, nggak ada pondasinya, nggak ada pondasi trustnya gitu. Makanya jadi kemana-mana pecahnya gitu kan. Itu satu. Terus kedua, gue harus mengakui ya bahwa ada gini, kita kan memang nge-serve mungkin kelas menengah sebagai audiens yang kita pengen targetin gitu kan. Padahal dalam konteks masalah ekonomi hari ini dan berbagai inequality masalah ya kesempatan ekonomi, ketimpangan ekonomi yang semakin parah, kan memang ada kesenjangan kelas gitu. Dan termasuk maksudnya sesulit apa hidup di masing-masing kelas ini gitu. Dan gue mau nggak mau memang datang dengan berbagai privilege gue. Para content creator atau storyteller ini juga punya privilege-nya semua masing-masing gitu kan. Maka ketika isu yang diperjuangkan, kita ngomongin isu buruh loh gitu. Kayak apakah kayak gitu, maksudnya kayak ada ketimpangan yang membuat trust itu juga makin susah. Kayak orang lu nggak ngerti penderitaannya. Bener-bener. Lu bukan dari kaum buruh. Iya, You don't understand my pain. You don't understand my pain gitu. How can you claim? How can you take the microphone on our behalf tanpa ngerti gitu? Dan itu mau nggak mau kalau kita balikin ke secara sejarah gitu ya, maksudnya memang misalnya kalau kita ngomongin waktu periode penjajahan agak jauh sih mundurnya gitu, jauh. Tapi artinya kan ada Muhammad Hatta dan teman-teman, jadi kayak ya para kaum terpelajar ini kali ya, gue perlu bilang kan memang kayak privilege edukasi gitu ya, privilege pendidikan, mungkin privilege ekonomi itu sama extent, tapi mereka mampu membangun solidaritas yang kuat dengan petani, nelayan, maksudnya kelas rakyat yang diperjuangkannya gitu kan. Memang ada empati yang kuat, ada relasi, ada trust building. Nah, gue nggak bisa bilang bahwa hari ini kita kayak gitu kan. Maksudnya kelas menengah, solidaritas antar kelas ini ada gapnya memang gitu. Mungkin kelas menengah Jakarta masih bisa hidup dengan punya kerja dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kalau lu lihat seluruh Indonesia tuh banyak banget indikator-indikator ekonomi yang bikin kita mulai khawatir lah gitu. Nah itu masalah lain terhadap kenapa trust ini jadi sulit, jadi harus dibangun gitu lah. Gimana kalau dibilang tadi ya, kelas yang lebih berprivilege ini harus lebih emang belajar dan berempati bersama biar bisa bergerak bareng lah sama lintas kelas ini gitu. Nah tapi pertanyaan lo tadi kan intinya sebenarnya lebih kayak, jadi masih worth it nggak gitu? Karena kalau lo lempar digital campaign selanjutnya pecah lagi, polarisasi orang lagi, akan sinis lagi gitu. Dan kalau siapa yang bilang ya, kayak katanya kalau orang platformnya jahat itu beda 90% sama 10% tuh bisa kerja bareng. Orang jahat itu banyak bedanya. Jadi kayak misalnya lu mau mencapai 100 hal gitu. Beda 90% tapi sama 10%. Kalau orang jahat tuh bisa jalan bareng gitu kan. Kalau orang baik 90%-nya sama. Cuma gara-gara 10%-nya beda tuh bisa musuhannya lebih kuat. Makanya tadi punching up ini malah gue ngerasa kemarin tuh kayak punching ke sampingnya jauh lebih kencang. Padahal bedanya 10% gitu. Kayak beda how-nya atau beda padahal niatnya sama gitu kan. Dan itu sebenarnya wajar dalam arti karena orang-orang baik ini bergerak dimotivasi oleh nilai kan. Kayak kita punya value, kita punya moral. Common values-nya apa gitu. Iya, kita punya moral, kita punya value, makanya ke orang-orang yang, jadi kayak misalnya judgement moralnya beda, itu kita bakal keras gitu. Sedangkan orang-orang jahat dalam tanda kutip ini
karena nggak punya basis moralnya sama sekali, ya kerja bareng siapa aja gitu kan. Nah tapi itu jadi tantangan lah dalam trust ini dan polarisasi digital campaign. Apakah masih worth it atau enggak? Lo pribadi gimana? Kalau gue mungkin gini ya, kita harus ubah mode kerjanya dari sprint atau lari cepat ke maraton yang lebih pelan-pelan. Artinya ketika kita bilang kita mau melakukan pendidikan politik, yang kayak kemarin itu kan kayak apa ya, momentum jangka pendek tuh, sprint nih, kayak lagi ada yang terjadi kita harus skala gitu. Tapi sebenarnya otot demokrasi, kayak democratic muscles ini harus dilatih sebagaimana melatih otot. Itu kan lewat repetisi, lewat konsistensi, overtime gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin biar lebih banyak orang peduli sama politik, ngerti, paham sama politik, emang harus ada jalan-jalan atau cara-cara kerja yang lebih maraton, yang lebih lambat. Dalam konteks bijak, khususnya bijak memantau, sebenarnya oke lah, digital campaign itu kemarin satu area gitu, tapi sebenarnya itu bukan itu doang yang kita kerjain gitu kan. Kita kerja bareng kita bikin namanya kampus bijak. Jadi kita roadshow ke universitas-universitas untuk bikin kelas-kelas tentang kenapa sih partisipasi politik penting, kenapa politik penting buat para mahasiswa misalnya. Kita ada ide buat, karena waktu bijak memilih juga udah terjadi, tuh bareng sama guru-guru PPKN yang ngajar di SMA. Gimana cara guru PPKN bisa pakai website kita atau konten-konten ini untuk bikin anak-anak SMA juga peduli politik misalnya gitu kan. Karena mereka first time voters nih, ngomongin 2029 gitu. Dan sebagainya. Terus kita juga bikin sesi-sesi belajar bareng yang jadi kayak misalnya kalau ada topik nih, kemarin kita bahas RUU perampasan aset. Sebenarnya RUU perampasan aset itu kompleks loh, nggak semuanya maksudnya RUU perampasan aset biar koruptor asetnya dirampas gitu. Padahal ada banyak banget resikonya dari RUU perampasan aset kalau didesain pasalnya tuh salah gitu. Kalau akhirnya malah dipakai rezim untuk sekedar main merampas aja gitu. Kayak misalnya Tom Lembong kemarin, nggak tahu Tom Lembong tapi beda kasusnya. Tapi jadi gampang banget tuh untuk dieksploitasi juga hukumnya. Nah, belajar bareng itu adalah sesi-sesi kita mendalami substansi dengan cara yang aksesibel terkait topik-topik kebijakan publik tersebut. Dan terakhir, setahun sekali kita sebenarnya juga bikin kayak festival biasanya. Kalau dulu di 2024 itu namanya Festival Pemilu. Kita datengin 18 partai politik dan para 3 kandidat presiden pada saat itu buat ketemu sama semua orang. Tahun lalu kita bikin lepas lelah, sesi lepas lelah yang kayak kita ngebahas apa aja isu-isu yang terjadi dan sebagainya. Ini dalam tergantung podcast ini keluarnya kapan, tapi 17 Oktober kita rencana juga bikin kayak festival bergerak lah gitu. Sebenarnya lanjut bergerak ini memantau apa isu pemerintah dan sebagainya itu kayak gimana sih, sekaligus pengen kita jadiin ruang buat kenalan sama NGO-NGO atau pergerakan-pergerakan lain. Jadi kelas menengah ini kan mungkin nggak tahu juga kayak siapa nih Kontras tuh apa atau YLBH ini apa event. Offline event rencananya. Di mana? Tunggu, kita masih cari venue-nya maaf. Nanti lihat di Instagramnya Bijak Memantau, nanti ada announcement-nya 17 Oktober. Dia nggak menjawab ya worth it apa enggak ya? Karena kalau gue jadi dia, dengan menerima segala pressure yang datang kemarin, gue akan, kalau gue berdua, fuck this shit lah. Nah, itu pertanyaan gue selanjutnya sebenarnya. Gini, lu udah gue capek-capek, gue malah dihujat gitu kan. Andai nih Fu, andai kemarin itu nggak ada noise sama sekali. Ya, nggak ada noise sama sekali, semuanya kayak smooth buat lu. Kita maju terus. Itu impact-nya akan lebih positif apa negatif? Negatif. Menurut gue terlepas dari hujatan yang sifatnya personal. Jadi yang noise itu hujatan yang sifatnya personal aja. Menurut gue masukan-masukan terhadap gerakan itu semuanya valid dan gue sangat bersyukur dan sangat berterima kasih sama berbagai masukan ini. Soalnya yang kemarin itu kan masih jangka pendek banget nih, gerakan jangka pendek nih. Kita tahu kalau ngomongin gerakan itu jangka panjang dan lu benar-benar harus solid. Maksudnya sebagai antar kelas, antar berbagai lapisan masyarakat harus benar-benar kayak solid bisa gerak bersama. Kemarin itu semacam stress test kan. Lu ngebangun mesin, lu bangun, ada yang engineer kan sih di sini, tapi kayak bangun jembatan. Nggak ada yang anak teknik ya. Kalau lu bangun jembatan, teknik industri. Kalau lu bangun jembatan tuh ada stress test kan. Point dia akan pecah. Iya, jadi kayak lu kasih beban tambahan untuk ngecek cracknya tuh di mana sih gitu, yang potensi crackingnya di mana gitu. Nah, lagi-lagi tadi terlepas dari biaya personal gue, yang gue hanya satu di antara banyak yang bergerak gitu. Yang kemarin terjadi kan sebenarnya stress test terhadap gerakan yang organik ini gitu kan, sekuat apa. Pertama kayak siapa sih sebenarnya yang semuanya pada aktif bergerak tuh langsung kelihatan kan kemarin. Yang ikut ngepost 17.8, yang sampai ujung nggak ngepost 17.8 dengan
tergantung alasannya apa. Bagian rezim. Biar gue yang ngomong. Karena bagian dari rezim. Yang bisa diajak kolaborasi, yang memang udah nggak rasional nggak bisa diajak kolaborasi, meskipun kita misalnya udah mencoba terbuka dan belajar, itu tuh kelihatan tuh kemarin. Jadi dan itu semua thanks to the stress test honestly gitu, maksudnya dan itu terjadi awal gue bisa bilang ini kayak awal dari nggak tahu ya gerakan bersama masyarakat Indonesia lah, bukan gerakan gue ya, tapi dalam arti kita rame-rame tuh langsung ke identifikasi. Jadi gue sangat-sangat bersyukur sebenarnya. Ini benar kita kemarin ada sesi internal town hall gitu ya, juga maksudnya di bijak gitu, kita refleksi lah ini kayak gimana. Terus terlepas dari semua ada pain-painnya, tapi kita kayak kita bersyukur sih karena kemarin itu jadi banyak banget pembelajarannya. Tapi memang yang namanya belajar ini penuh dengan pain ya. Pain mungkin. Kalau apa sih kayak padepokan karate gitu kan kayak bangun masalahnya kan kayak harus atau ke gym lah. Kenapa padepokan karate gitu kayak ke gym karena gue nggak ke gym gue nggak tahu. Itu kan kayak emang ada painnya itu gitu. Nah apakah kemarin itu painnya kita voluntary untuk terima? Sebenarnya involuntary. Tapi ya mau nggak mau akhirnya kita belajar dan mudah-mudahan grow dan belajarlah dari situ gitu. Gue mau gini, kayaknya kalau gue pribadi sudah menyerah untuk berharap bahwa inisiatif-inisiatif demokrasi itu coba untuk difasilitasi oleh partai gitu kan. Dan gerakan itu ya dari dulu banyak ya gerakan ya, tapi yang impactnya supermassive sampai bisa akhirnya bikin bikin ripple effect-nya itu besar kan nggak banyak gitu kan. Bener nggak kalau gue bilang ini salah satu isunya adalah logistics gitu ya. Dalam artian gini, physical infrastructure tuh penting ya kan, physical infrastructure penting, digital infrastructure juga penting gitu kan. Tapi supaya kita bisa bilang bahwa ini sebagian besar rakyat Indonesia juga urun loh di situ, itu kan butuh capital yang gede gitu ya. Isunya di situ bukan? Ternyata enggak gitu kan. Jadi dalam arti kalau kita ngomongin sumber daya, kenapa kalau misalnya kemarin itu kan yang gerak banyak teman-teman mungkin kelas menengah yang juga punya pekerjaan sendiri nih gitu kan. Dalam konteks ya mungkin ini tergantung ya kita ngukur gerakannya itu yang mana aja gitu ya. Tapi tadi dalam konteks kemarin sebagai digital campaign itu cost-nya basically 0 kan gitu. Iya, benar. Maksudnya kalau kita ngomongin resources in that sense ya, maksudnya sebenarnya costnya 0. Selain sesi terapi 3 kali. Terlalu too much information. Jadi sebenarnya ketika kombinasi antara keresahan dengan energi dan sumber daya yang anyway sudah ada di antara para kelas menengah itu ketemu gitu ya, klik, dan kemarin memang ada mungkin sebutnya kayak trigger eventnya gitu kan. Sebenarnya kita bisa kok gerak bareng bersama dalam jangka pendek gitu. Iya. Maksud pertanyaan lo jangka panjangnya gitu ya. Betul. Harus jadi partai nggak gitu? Gerakannya misalnya 17 Iya kan. Maksudnya nggak tahu partai atau nggak, tapi lebih tangible, lebih schedule, lebih punya dasar hukum kan gitu. Harusnya jadi kayak gitu nggak? Iya dan enggak, gue ngerasa ini tuh kayak gerakan ini harus agak nggak bisa diprediksi untuk bisa berhasil to some extent gitu. Jadi kayaknya harus ada kombinasi antara struktur dengan fleksibilitas gitu ya. Jadi kalau fleksibel banget, nggak ada yang jagain, kayak nggak ada wadah besarnya juga susah. Harus ada yang ready buat nyimpulin kan. Begitu ada momentum, begitu ada jendelanya kebuka sedikit, harus ada yang ready buat kayak gerakin ayo gitu. Tapi bahwa jaringan atau network dari penggerak atau yang bergerak ini harus remain fleksibel, dan kalau akar rimpang juga harus tetap fleksibel karena ketika semuanya terlalu terstruktur, ini juga kayaknya hal yang kita sempat coba dan pelajari ya, kayak tadi kita sempat kayak kita harus benar-benar bareng nih semuanya gitu. Tapi kan ternyata setiap organisasi, setiap individu akan punya aspirasi jangka pendek, jangka panjangnya masing-masing yang sah-sah aja gitu kan. Ketika lo terlalu berusaha semuanya tuh tersentralisasi, terkontrol, itu tuh kayak justru ada banyak koordinasi yang belum tentu sebenarnya seberguna itu gitu. Tapi yang lu perlukan makanya adalah kombinasi gitu. Pertama, jadi mungkin yang gue bisa share kalau dalam konteks bijak gitu ya. Bijak sebagai sekretariat, kita berbadan hukum, kita juga udah punya program, maksudnya jangka menengah, program reguler yang tadi gue udah bahas beberapa. Dan itu kita berharap bisa jadi structure
convener lah kita bisa bilangnya ya, kayak convener atau kayak kemarin itu ekosistem buildernya mungkin ya, kayak jadi ekosistem buildernya. Gue yakin ada banyak ekosistem builder lain juga. Gue yakin di antara teman-teman misalnya NGO Akar Rumput dan sebagainya itu ada juga yang memainkan peran convener atau ekosistem builder itu kan. Jadi ada beberapa lah yang simpul-simpulnya ini ada beberapa. Nah tapi teman-teman yang bergerak bareng kita termasuk storyteller, para komunitas-komunitas kemarin kan yang gerak juga macam-macam lah, new media yang juga ikutan di 17/8 kemarin. Itu kan bisa jalan masing-masing aja nih. Maksudnya kayak sepanjang tahun ya lu jalanin program lu masing-masing dan sebagainya gitu. Tapi ketika ada momen kayak kemarin tuntutan atau mungkin dulu peringatan darurat kalau Agustus lalu atau mungkin Indonesia gelap, meskipun Indonesia gelap ini agak beda. Tapi kayak begitu ada momentum-momentum kayak gitu, karena convenernya ready, si teman-teman yang tidak berstruktur ini tuh juga ready, oke, gerak nih gitu, kayak apa nih yang bisa dilakuin, jangka pendek nanti ada checkpointnya gitu. Tapi kalau semuanya terlalu tersentralistis, kayak semuanya harus bareng, konsolidasi, meeting setiap bulan, setiap minggu gitu, resource tuh bakal habis di koordinasinya. Mungkin cara mikirnya Sen kayak ini ya, kayak organisme gitu, maksudnya gue nggak tahu deh apa ya binatang. Tadi engineer ya, sekarang biologis, ada biologis nggak di sini? Amuba bukan kali ya, tapi gue kayak maksudnya lu tuh mencari hostnya gitu. Iya, jadi kayak misalnya ini jalan masing-masing nih, tapi sebenarnya kayak ada satu karena tujuannya sama, which is Indonesia lebih baik ini gitu. Nggak perlu semuanya tuh kayak, ayo jalan ke kiri semua, jalan ke kanan semua, nggak perlu gitu. Kayak jalannya tuh bisa masing-masing aja, tapi kita tuh punya koridor bareng gara-gara kita punya tujuan bersama. Terus ada yang kayak convener kecilnya ini gitu sih. Kalau gua ngerasanya. Tapi gue tetap ngerasa itu sulit terjadi kalau nggak ada. Gue nggak mau bilang orang yang dikultuskan ya. Gak ada tokoh. Gak ada tokoh. Penokohan tuh mungkin bisa kontraproduktif juga. Tapi siapa yang harus kayak didengerin gitu? Kayak Amin Rais dan Reformasi maksud lo? Betul. Dan bukan orang yang moralnya dianggap superior ya, tapi orang yang dipercaya untuk bisa kayak koordinat aja gitu. Betul. Balik ke sejarah lagi ya. Misalnya 1928 Hari Sumpah Pemuda, bentar lagi 28 Oktober. Itu juga kan pertama kalinya si simpul-simpul masing-masing pulau itu ngumpul. Jong Ambon. Actually kedua kali deh, 1928 itu Kongres Pemuda kedua ya. Ada kongres yang pertama. Iya, exactly. Jadi Jong Sumatera, Jong Java dan itu pertama kali yang bikin grup WhatsApp. Bikin grup WhatsApp. Kedua kali actually, itu kongres kedua. Sebelumnya tahun berapa ya? Beberapa tahun sebelumnya lah. Ada beda tongkrongan beda tongkrongan nih gitu. Nah, apakah di masing-masing Yong ini ada tokoh-tokohnya? Mungkin ada, dan pasti mereka beda-beda aspirasinya juga beda-beda dan sebagainya gitu kan. Tapi di 1928 ini akhirnya mereka bisa punya satu common ground bareng enough gitu kan, satu bahasa, satu bangsa inilah gitu. Tapi kan itu kan nggak harus, ya tadi ya, maksudnya kayak nggak harus ada satu tokoh buat bareng-bareng ngumpul ini, tapi apakah perlu ada convener? Iya. Nah, tapi fast forward ke 45 gitu kan. Kalau tadi bilang mau ada tokoh yang dikultuskannya kan Soekarno. Bisa dianggap seperti itu karena dia yang paling karismatik dan didengarkan sama petani dan sebagainya. Ini di antara kelas pelajar ini kebetulan dia yang paling populer nih. Apakah Soekarno disukai sama semua gerakan sisanya? Enggak, dia dibenci banget kan. Maksudnya kayak Hatta juga nggak suka, sama Tan Malaka musuhan. Jadi kayak makanya itu tergantung kebutuhan zamannya ya menurut gua gitu. Kayak maksudnya jadi kalau mau bilang apakah untuk bisa sampai di titik merdeka itu gara-gara Soekarno, definitely enggak kan. Bukan karena penokohan Soekarnonya maka gerakannya berhasil. Gerakannya berhasil karena ada banyak leadership dalam berbagai bentuk. Hatta dengan pemikirannya, ada Tan Malakanya, ada Syahrirnya, ada kalau mau disederhanakin kan arusnya tuh ada 3 tuh. Ada para nasionalis, agama, Islamis, sama komunis. Bukan. Kiri. Bukan. Kiri. Sorry, iya sosialis, betul. Iya, sosialis. Ya, nasionalis, sosialis sama yang Islamis ini kan gitu. Dan ini semua ada tokohnya masing-masing, saling punya ide berbeda lah. Indonesia ini harus kayak apa, punya agenda masing-masing. Memang kebetulan Soekarno bisa nge-capture semua aspirasi ini dalam Pancasila. Jadi dan Soekarno populer juga atau disukai oleh Jepang, oleh Jepang, oleh para petani dan seterusnya. Jadi emang dia jadi kayak penjahit di ujungnya lah gitu. Tapi apakah si Soekarno ini dari awal harus udah ada untuk ini bisa sampai ke ujung itu? Menurut gue
enggak juga gitu. Gue nggak tahu. Tapi nggak apa-apa. Itu penilaiannya maksudnya subjektif juga. Kalau ada orang yang ngerasa perlu tokoh, ya perlu tokoh. Karena setiap pergerakan zaman menurut gue ada tokohnya sih. At the end. Especially ngeliatin demografi masyarakat kita yang masih kayak gini. Betul. Kaum intelektualnya kan masih sangat sedikit. Betul. Gitu kan. Dan kaum intelektual ini sebenarnya yang justru harus dibikin buy-in sama idenya. Karena nanti eventually mereka akan influence orang-orang di bawahnya, keluarganya gitu-gitu juga. Karena gue ngeliat serangan-serangan yang masuk kemarin juga datangnya dari kaum-kaum intelektual menurut gue. Karena iya kan, bukan dari yang bawah. Yang bawah menurut gue malah ngerasa, gue diwakilin nih. Gue nggak sempat demo nih, gue sibuk dagang misalnya. Ada yang bantuin gue nih. Yang nyerang kan menurut gue yang selevel, yang kok gue ini nggak diajak. Nah, udah sejam lebih, gila ya, nggak terasa ya. Masa sih? Iya. Masa sih belum kali? Dengan segala macam yang sudah terjadi ya, apa tidak ada ajakan-ajakan dari dalam sistem? Gue sebenarnya dari dalam sistem lah, nggak hanya partai, untuk mengkonsolidasi gerakan ini menjadi sebuah yang tangible, atau ngerasa kayak daripada lu kritik kita dari luar, ayo masuk ke dalam gitu. Kalau yang lewat gue sih nggak ada ya. Gue nggak tahu kalau masuk lewat pintu lain. Gitu. Oh gitu. Tapi kayaknya tadi ngomongin track record dan konsistensi gitu kan. Maksudnya menurut gue kalau orang ngelihat juga selama ini apa yang gue suarakan, where I stand dalam konteks kebijakan publik, dalam konteks isu terutama misalnya krisis iklim, kebijakan terkait dengan sumber daya alam dan sebagainya, posisi gue cukup clear lah gitu. Jadi kalau kayak pemerintah punya arah ke sana, udah nggak mungkin lah ngajak gue gitu. Maksudnya gue juga nggak, maksudnya kayak apa mau ngapain, orang arahnya aja udah beda. Ini pemerintah dalam arti politisi kali ya, maksudnya karena gue juga perlu klarifikasi nih, perlu bedain, soalnya ada politisi, ini adalah yang kampanye dipilih gitu ya, 5 tahun sekali berubah, sama ada birokrat profesional gitu kan, ASN dan sebagainya, eselon 1, 2, 3 sampai bawah, yang mau ganti politisinya berapa kali, mereka tetap ada di kementerian dan mereka ngurusin semua kebijakan-kebijakannya dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau sama para birokrat ini, gue udah lama kerja bareng mereka dan akan lanjut terus selalu bekerja bareng mereka. Itu part of apa yang kita lakukan di Think Policy juga gitu. Jadi memang ada berbagai macam-macam. Jadi ada beberapa bentuk. Jadi yang kita lakukan itu salah satunya misalnya capacity building. Jadi memang kayak training atau memfasilitasi dialog dan diskusi terkait dengan misalnya isu-isu baru gitu ya. Jadi capacity building lah gitu. Disitulah red card lo itu berguna ya. Keluar juga. Gue tungguin dari tadi. Enggak. Oh enggak. Jadi gue tidak pernah red card itu. Allahu Akbar. Gue kasih wadah untuk klarifikasi dong. Jadi ada sebuah agency manajemen speakership gitulah. Di mana mekanisme mereka memang bagi hasil dengan talentnya, bisa dibilang lah, speakernya lah gitu. Nah, mereka memang menjual dalam tanda kutip speakership ini ke sektor swasta, private sector yang memang punya budget speakership. Ini contohnya private sector ini brand gitu kan, bank dan sebagainya. Mereka bikin red card tuh, termasuk gua salah satu. Ada banyak talentnya mereka yang lain. Mereka bikin red card. Gua kerja sama mereka kan, kayak gitu. Kalau ada undangan masuknya ke gua langsung, kagak pernah lu tanya semua yang ini. Ini Afu datang ke podcast ini tidak, kita bayar pakai maca. Tuh kan tadi. Kita menjadi wajib. Ini lanjut tadi kolaborasinya sama pemerintah. Iya, jadi apa namanya? Artinya itu jadi on red card ya. Tapi bentuk yang lainnya ada juga, misalnya ada sebuah kebijakan yang mereka mau sosialisasikan atau kumpulin aspirasi nih misalnya gitu. Misalnya dengan pemerintah Kota Jakarta mau mendorong inclusive climate action. Untuk mendorong inclusive climate action ini atau aksi iklim inklusif, mereka perlu bikin kerangka apa nih checklist inklusivitas yang harusnya dilakukan gitu. Nah, kita membantu mereka melakukan beberapa seri kayak serap aspirasi atau seri dialog gitu untuk mendapatkan masukan, kemudian jadi masukan terhadap oke, ini kerangka yang bisa lu masukin nih dalam regulasi pemerintah Jakartanya kalau mau ngelakuin aksi iklim. Ini contoh ya gitu dan sebagainya. Terus ada juga riset-riset yang lebih umum. Jadi kayak misalnya karena gue isunya iklim, jadi kita kalau di Think Policy ada berbagai isu berbeda lah gitu, tapi isu gue emang iklim.
Yang lainnya mungkin kayak kita ngomongin tata kelola isu perubahan iklim gitu. Kita bikin risetnya, kayak wawancara FGD dengan berbagai aktor, terus bikin rekomendasi kebijakan yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah. Tentu dalam batasan-batasan tertentu ya. Jadi kita kan bukan aktor politik, kita bukan aktor pemerintahan, jadi kita juga tetap sebagai partner dari luar lah gitu ya. Tapi di mana kita bisa support juga tadi kerja sama birokrat-birokrat yang day to day-nya ini, itu memang yang dilakukan oleh Think Policy gitu. Karena simpelnya gini sebenarnya, jadi bijak itu memang desain untuk menciptakan citizen yang aktif. Yeah. Jadi voters, konstituen, masyarakat di luar yang jadi lebih ngerti politik, yang aktif aktif bersuara lah dan memantau. Think Policy itu dibangun untuk mendorong ekosistem di dalam sistem kebijakan publiknya sendiri. Jadi kami kerjanya sama public policy professionals, tadi bikin kayak berbagai training critical thinking, termasuk dengan anggota DPRD, yang terutama anggota-anggota baru dan sebagainya gitu ya. Terus kita juga bikin misalnya konten-konten edukasi, rekomendasi kebijakan publik, analisis kebijakan publik dan sebagainya. Nah, bareng ini tuh kita anggap sebagai keseluruhan ekosistem kebijakan publik, karena lu punya masyarakat aktif nih minta kebijakan yang benar, tapi pemerintahnya nggak punya kapasitas buat bikin kebijakan yang benar, nggak ketemu juga. Atau pemerintahnya niat nih misalnya kayak oke, mau bikin sebuah kebijakan yang oke, tapi masyarakatnya nggak aware, makanya nggak bikin kebijakan yang penting jadi populer gitu kan, nggak bisa juga. Nah, jadi lu butuh dua sisi ini pada saat bersamaan untuk kayak aktif bergerak gitu. Karena semangatnya kita ngebangun gerakan ini sebenarnya gitu. Jadi ada yang fokus ke membersamai para, kita sebutnya reform-minded leaders di dalam sistem, para agents of change di dalam sistem yang ada, by the way, kayak birokrat yang progresif banget, politisi-politisi, anggota DPRD, anggota DPR yang progresif ada juga. Ada ya? Ada. Gue bisa bilang on the record ada. Dan mereka perlu dibersamai, karena kalau enggak mereka juga sendiri dan hilang di tengah rezim yang semakin terbasuh oleh sistem gitu kan. Tapi juga tadi yang di luar nggak cukup nih, yang Fafifu was-was ngerti politik itu masih bubble yang sama, nggak bisa. Yang ngomongin politik ini harus mainstream, harus normal, semua orang ngerti apa yang terjadi, harus gampang dimengerti politik, harus relevan buat semua, apalagi orang muda sekarang jadi voter mayoritas gitu kan, lebih dari 52%. Jadi interest kita itu sih sebenarnya, nggak punya kepentingan kooptasi gerakan, jadi muka gerakan. Sering ditanya juga, Afu mau jadi presiden atau masuk partai? Enggak. Belum. Enggak. Sama kan gue. Enggak siap, gue udah di cancel jadi presiden deh nanti makin. You're doing God's work anjir. Iya. Karena kalau gue ngeliat, gue ngobrol sama orang-orang yang seumuran kita ya, anjir, seumuran kita. Sama nggak sih kita seumurnya? Iya, nggak tahu kan? Nggak tahu sih. Lu berapa? 33, 34. Oh iya sama. Sama lah. 28 kita. Gue 37, 38. Ya maksud gue di range kita itu udah disibukkan oleh kerjaan hari-hari, anak, apa. Jadi untuk bikin suatu gerakan kayak tadi itu noble sekali sih menurut gue. Gue ada satu pertanyaan. Seberapa level merusaknya terhadap sistem demokrasi kita, knowing bahwa orang-orang yang di sana yang bikin public policy di legislatif terutama itu datang dari background yang sebutlah tidak relevan. Ya tidak relevan, penyanyi misalnya gitu ya, artis, pesulap, pelawak ya gitu. Ya, itu sesuatu yang mengkhawatirkan lu nggak sebagai orang yang punya marwahnya tuh true researcher di public policy itu sih? Atau nggak ada impactnya sama sekali mereka? Gua sangat merindukan pemerintahan, terutama politisi atau political leaders yang kompeten gitu kan. Apakah yang sekarang kompeten? Jadi gue mau pakai keyword itu kompeten atau kompetensi gitu kan. Karena kompetensi ini bukan hanya sekedar pekerjaan sebelumnya apa atau karena kita perlu breakdown kalau lu HRD, HRD ngerekrut karyawan. Kan kita rakyat ini ngevote itu HRD ngerekrut karyawan kan. Kalau HRD kan lu tentuin dulu, usernya tuh ditanya kan apa aja kompetensi yang lu butuhin. Oh, orangnya harus bisa nulis, harus bisa bikin konten dan seterusnya. Nah, kompetensi buat jadi seorang pembuat kebijakan itu apa sih? Gitu kan pertanyaannya. Nah, nomor satunya tuh sebenarnya bukan harus orang yang paling pintar terhadap topiknya, bukan. Ini sempat ada wawancara ke Obama dulu waktu dia masih jadi presiden. Ditanya gini, Obama, lu kan akrab banget. Makan nasi goreng. Barat, pakai nama pertama.
Kayak lu kan harus bikin banyak keputusan di berbagai topik nih gitu. Perang, perubahan iklim gitu. Emang lu ngerti semua topiknya gitu kan pertanyaannya. Gimana lu make decision-nya gitu. Terus si Obama bilang kayak enggak, kayak cara gue adalah gue untuk semua topik apapun itu gue panggil setidaknya dua expert, satu yang posisinya A, satu lagi yang posisinya B, gue suruh debat depan gue. Lo debatin deh kayak topik ini misalnya apa tadi misalnya kayak perang gitu, gue harusnya perang atau enggak misalnya gitu kan, kayak ya udah debatin apa case-nya, habis itu poinnya buat kebijakan kan bijak, kayak punya kebijaksanaan untuk memilih yang mana yang lebih baik opsinya dari yang lain dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya gitu. Karena kebijakan publik ini memang tentang dunia yang tidak sempurna, pilihan tuh pasti nggak sempurna gitu. Karena lu A pasti ada B-nya, B tapi ada A-nya gitu, nggak pernah clear decision tuh nggak ada, nggak pernah black and white. Sehingga untuk bikin keputusan itu kan lu perlu punya kompetensi apa sih? Mencari informasi dengan baik, membaca informasi, memproses informasi dengan baik, punya kebijaksanaan untuk kayak oke, ngerti yang rakyat butuhin apa, makanya gue harus bikin pertimbangan dan sebagainya. Terus yang paling penting lu harus nggak boleh punya self interest kan, lu tuh public servant, lu tuh karyawan publik. Kalau berarti bikin gerbong apa khusus rokok itu nggak boleh itu ya, karena punya self interest kan. Ternyata buat diri dia sendiri gitu. Nah sekarang kalau gue nggak mau komentarin spesifik kayak misalnya tadinya dia artis atau pesulap atau apa ya, karena kadang-kadang lu nggak bisa judge, jangan-jangan dia S1-nya lu nggak tahu kan dia belajarnya apa gitu. Black magic. Tapi poin gue kayak ketika kita milih, makanya gitu pas kita foto di 2024 kemarin, kita kan perlu cari tahu ya kompetensi orang yang kita vote ini sesuai nggak sama kerjaannya gitu. Jangan sampai lu HRD terus lu milih gara-gara lu suka sama orang ini gitu. Kayak padahal dia bakal kerja di perusahaan lu 5 tahun. Dan kerja di perusahaan lo 5 tahun ini dengan budget yang 3.000 triliun, by the way, budgetnya negara ini, yang dimana keputusan itu dipakai buat apa, ngaruh ke kehidupan bukan cuma lu, tapi 270 juta orang lain gitu kan. Jadi ya definitely detrimental kalau nggak kompeten di dalam apa yang harusnya dia lakukan. Jadi kayak bayangin lu harus bikin keputusan tentang infrastruktur, lu nggak ngerti kayak informasi apa yang bakal lo harus cari tahu tentang topik infrastruktur ini gitu kan. Tapi kalau lo setidaknya tahu expertnya ada di mana, lo dengerin dan lo dengerin juga masyarakat lo maunya apa dan sebagainya, ini harusnya terlepas dari latar belakang lo sebenarnya bisa gitu. Tapi memang idealnya merepresentasikan berbagai lapisan masyarakat. Nah sekarang yang gue lebih khawatirin dari penyanyi dan artis ini justru mayoritas itu pebisnis. Jadi ada konflik of interest-nya mereka ketika duduk di Betul, konflik of interest, terus tidak ada diversity of background aja sih gitu. Kayak maksudnya kan lo mau berbagai profesi dong yang mewakili, punya berbagai pemahaman terhadap topik-topik yang berbeda gitu. Dan itu definitely concern, dan root cause-nya banget itu pemilunya. Emang lo harus benerin sistem rekrutmen partainya, biar pemilu itu nggak berdasarkan popularitas. Masyarakatnya juga harus punya kesadaran, banyak lah kalau... Terasa seperti sebuah utopia yang terlalu jauh nggak sih, Fu? Atau lo masih a true believer suatu hari nanti itu akan terjadi di Indonesia? Gue masih believe suatu hari itu terjadi, karena lo bayangin kita dijajah 350 tahun terus tiba-tiba merdeka bisa gitu. Jadi itu karena itu karena Nippon Jaya sih. Tapi gini, in our lifetime apa enggak? Itu aja pertanyaannya. Lo believe tapi in our lifetime apa enggak? Menurut gue in our lifetime di tempat-tempat tertentu. Indonesia ini emang gede banget ya. Tapi kalau lo fokus ke misalnya lu mau fixing urban areasnya dulu aja deh, makanya bijak kan fokusnya ke misalnya urban middle class nih gitu. Let's say 10 kota terbesar di Indonesia votersnya cerdas-cerdas. Itu dulu deh. Dengan harapan itu akan menyebar. Bisa, ya awal mula lah gitu ya, untuk lama-lama nyebar mungkin. Oke. Nice. Udah. Mau show sesuatu? Ayo. Dari tadi tuh ada yang ditunjukin ya di sini. Astagfirullahaladzim. Pemerintah ingin atur perampasan tanpa putusan pengadilan negara. Ada yang bilang ini adalah dosa terbesar Afutami. Bisa gitu. Keren banget gue ya. Keren banget gue bisa. Ini dosa turunan lu, Fu. Gara-gara gue ya. Gue mau bilang aja. Cardinal sin. Gue mau bilang, kalau pemerintah memang mau ngelakuin ini, mereka bisa ngelakuin ini dengan atau tanpa 17.8. Iya. Jadi kalau ngomongin kontrafaktual ini ya, maksudnya lu ngomongin RUU TNI. Tapi maksud gue, RUU perampasan aset itu terlihat ada progres sejak 17/8 dong. Karena kan sebelumnya itu kan selalu mandek kan. Di DPR nggak pernah ada dibahas. Tapi tiba-tiba sejak ada demo dan 17/8, lah tiba-tiba jalan lagi gitu.
itu arguable mungkin ya. Maksudnya kayak sebenarnya in proses dalam prolegnas udah banyak dibahas, udah cukup panjang lah kayak pembahasannya ini gitu. Tapi ya mungkin apakah menciptakan window baru? Iya. Tapi dalam arti apakah kalau ada niat jahat untuk menyelewengkan misalnya RUU perampasan aset untuk kepentingan-kepentingan tertentu, itu tuh dengan atau tanpa pemerintah tetap bisa lakuin gitu. Oke. Tapi ya wow, kalau gue yang melakukan. Last terakhir. Semalam baca ini jadi pengen. Ini apa sih? Ini gua kenapa lagi ini dimasukin ke sini? Gue lagi brengsek. Oh iya bener lagi. Disclaimer. Ini posisi politik lu ya? Enggak, disclaimer gue gak ada foto tiga-tiganya. Gue udah bilang sama Pak Anies, Pak gue gak, I didn't vote for you. Mau mana fotonya? Iya. Ini bukan reaction ke Afu, ini reaction ke gue. Jebakan ternyata. Jebakan Batman. Udah. Oke, thank you Afu. Terima kasih Sama-sama, sudah Beta, mengelaborasi your It was thoughts fun. dan menurut gue ini menjadi kesempatan yang fair juga buat lu sedikit lebih menjelaskan posisi lu yang kemarin kan, karena kan gue ngelihat kemarin sangat tidak adil lah lu yang menjadi wajah, dan gue sangat suka tadi Afu bilang dia sangat tidak suka diposisikan sebagai korban meskipun bullying yang terjadi terhadap Afu itu luar biasa gede sih kemarin. Ya gue karena menurut gue memposisikan gimana ya, mungkin secara nggak sengaja ketika lu dilihat sebagai korban bully, orang tuh kan jadi kayak kasihan atau kayak oh semangat ya Fu, sabar ya Fu dan sebagainya. Dan itu tuh gue ngerti itu datang dari tentu saja empati dan maksudnya baik banget support system ini ya. Tapi mungkin ternyata ketika lo on the receiving end itu tuh bisa ngasih perasaan yang sangat disempowering. Bikin gue makin merasa nggak punya kontrol dan nggak punya daya gitu. Seolah-olah gue cuma di receiving end aja dari semua bully ini gitu. Instead sebenarnya mungkin ini ajakan gitu, ketika lo punya teman yang korban apapun itu, sebenarnya a more empowering question tuh kayak where are you now gitu, terus kayak what do you need gitu, ada apalagi yang lo masih butuhin atau lo udah cukup atau apa. Jadi kita tuh bisa ngerasa kita tuh punya kontrol juga terhadap apa yang kita lakukan gitu ya. Mungkin itu sih, ternyata gue juga baru sadar. Gue juga biasanya kalau ada orang itu kan oh ya sabar ya, semangat ya gitu kan. Itu sama persis ketika gue pertama kali didiagnosa dengan GBS. Gue gak suka, I don't like pity yang kayak sabar ya gitu. Gue tahu banget itu perasaan itu. Akhirnya ngerasa gue datang kan mampus lu. mampus lu anjing. Ya udah, thank you Bu. Terima kasih aja. Apa udah? Ya, udah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga Afu di akun pribadinya Afu Tami. Terus ada Bijak Memilih juga akunnya. Bijak Memantau sekarang. Bijak Memantau ya. Ya udah, ntar lihat aja di linknya di bio-nya Afu. Bye bye. Dadah, thank you.